anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Potensi ekonomi maritim dan kelautan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak potensi di bidang maritim dan kelautan. Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait. Contoh ekonomi kelautan: pembudidaya rumput laut, budidaya ikan, petambak garam, petambak udang, nelayan, pasar kapal apung, tambak minyak lepas pantai, pemburu hewan teripang, usaha pengawetan ikan, dan usaha pelelangan ikan. Rumput laut adalah kekayaan sekaligus keindahan bawah laut yang berpotensi untuk menarik wisatawan dan bisa menghasilkan tingkatan perekonomian laut yang tinggi. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi seperti Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Jenis kegiatan perindustrian yang masuk ke dalam ekonomi maritim adalah segala jenis industri yang berhubungan dengan kapal, pelabuhan, dan transportasi laut. Sebagai negara maritim dengan 70% luas wilayah perairan dibandingkan daratan, ekonomi maritim sangat potensial dipakai dalam pendongkrak perekonomian Indonesia. Contoh kegiatan ekonomi maritim yang perlu dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, jasa kapal penyeberangan antar pulau atau negara, industri reparasi kapal, industri pembuatan kapal, industri logistik pengiriman barang lewat jalur laut, tol laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, terminal peti kemas, jasa pernavigasian kapal, industri pembuatan senjata dan kapal perang, jasa pergudangan laut. 4 tujuan pembangunan di bidang kelautan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kelautan bangsa. Nah, sekarang mari kita perhatikan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor. Yang pertama, sektor pelayaran. Yang kedua, sektor perikanan. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sektor pelayaran, kondisi ekonomi maritim Indonesia belum begitu baik. Daya saing dan pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kondisi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah.
Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau devisa. Budaya bahari dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional. Dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Biaya logistik juga akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Pembangunan berbasis kelautan memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah ketika menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan di Kalimantan. Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 diantaranya ada di Indonesia. Penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati agrikultur dapat berupa budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat juga berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti contohnya produk keju dan tempe. Mari kita perhatikan contoh sektor agrikultur, yaitu kehutanan, perikanan, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Produk agrikultur, yaitu tanaman pangan, yang mencakup padi, jagung, singkong, kentang, ubi jalar, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta produk olahan dari tanaman pangan. Yang kedua, perkebunan, yang mencakup teh, coklat, kopi, karet, kelapa, sawit, tebu, dan seluruh produk olahan dari perkebunan. Kehutanan, yang mencakup kayu, gaharu, madu, rotan, dan seluruh produk olahan dari hutan. Peternakan, yang mencakup daging, susu, telur, bulu hewan ternak, dan seluruh produk olahan dari peternakan. Perikanan, ikan, udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan semua produk olahan hasil perikanan. Dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur berupa pemberian subsidi pupuk dan benih. Melalui dukungan tersebut, faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Pemerintah juga selalu mengawasi harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia adalah negara yang termasuk dalam wilayah tropis dan memiliki potensi pertanian yang sangat baik.
Produk pertanian Indonesia yang berpotensi adalah produk pertanian dalam bentuk buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Peran agrikultur di Indonesia. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia yang menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan agrikultur di Indonesia mempunyai peranan penting. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Ketiga, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Yang keempat, besarnya penduduk Indonesia yang bergantungkan hidupnya pada sektor ini. Dan yang kelima, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Penggunaan teknologi yang masih sederhana pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani, akses terhadap kredit, teknologi dan pasar rendah, sangat dipengaruhi musim, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar yang akan merugikan petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia, eco-farming, distribusi pupuk secara merata, dan perbaikan irigasi. Strategi lain dalam pengembangan sektor agrikultur, melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, peningkatan mutu sumber daya manusia, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Silahkan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih.